Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah di video pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang mabadi ilmu tajwid, yaitu prinsip dasar daripada ilmu tajwid. Kita insyaallah akan menggunakan modul yang sudah kami susun berjudul Ilmu Tajwid untuk Pemula. Penjelasan ringkas, matan tajwid, Tuhfatul Atfal dengan pengayaan contoh, soal uji pemahaman dan praktek. Di mukadimah saya menyampaikan bahwa pertama setelah mengucapkan syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad, ditulisnya modul ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman yang masih pemula belajar ilmu tajwid untuk bisa memahami ilmu tajwid dengan bahasa yang lebih sederhana. Dan juga memberikan contoh dan juga praktek dalam setiap babnya agar teman-teman bisa paham. Apalagi kalau ini ada mentornya, insya Allah akan lebih matang dalam memahami ilmu tajwid. Singkatnya di mukadimah seperti itu. Baik, kita menuju ke prinsip dasar ilmu tajwid. Pertama, kita harus mengetahui Al-Quran itu apa, teman-teman. Sambil saya koreksi tulisan saya sendiri. Jadi Al-Quran adalah kalamullah ta'ala atau firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Tersampaikan kepada kita dengan sanad yang mutawatir. Ini akan bisa dibahas secara detail di bab ilmu hadis. Untuk di sini tidak kita bahas karena ini nanti teman-teman bisa pusing, jadi nggak perlu dibahas. Bersifat ibadah, jadi baca Quran ini sifatnya ibadah. Kemudian dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Bagaimana diterangkan di atas, kitab suci Al-Quran bernilai ibadah. Ini udah bernilai ibadah. Tentu bukan dengan sembarang dibaca, melainkan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ilmu itu adalah ilmu tajwid. Jadi agar ibadah kita lebih sempurna, maka kita harus membacanya dengan ilmu, namanya ilmu tajwid. Setiap ilmu berpijak atas 10 prinsip atau bisa dibilang mabadi al-asyarah. Jadi 10 prinsip pada setiap ilmu, entah ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu falak, ilmu nahwu. Ulama menyebutkannya menjadi 10. Apa itu? Ada ulama yang menghimpun 10 prinsip ini dalam sebuah syair. Inna mabadi kulla ilmin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wal nisbatu wal fadlu wa fadlahu wal wada' wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Bahasa Arabnya seperti itu. Artinya sesungguhnya prinsip-prinsip dasar setiap ilmu itu ada 10, yaitu definisi, judul, manfaat, kelebihan, penisbatan, dan peletakan dasarnya. Nama ilmu tersebut, pengambilannya dari mana, dan hukumnya menurut syara itu apa, masalah-masalah yang dibahasnya apa, sebagian dan lainnya telah mencukupi. Kalau tahu sebagiannya saja itu sudah cukup, apalagi semuanya, itu akan sangat sempurna. Orang yang mengetahui semuanya meraih kemuliaan. Orang yang mengetahui 10 prinsip ini insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Baik, kita akan membahas rincian dari 10 prinsip dasar ilmu tajwid tersebut. Pertama adalah definisi atau pengertian daripada ilmu tajwid. Secara bahasa,
Ilmu tajwid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari jawwada yang berarti menjadikan bagus atau membuat lebih baik. Tajwid pula berarti tahsin yang artinya memperindah sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Mursafi, kata tajwid berarti kulli harfin, ikhraju kulli harfin, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'idaihi haqqahu wa mustahaqqah. Artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak untuk setiap huruf dan mustahaknya. Hak huruf itu apa? Adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf yang tidak bisa terlepas dari huruf tersebut, seperti jahar, syiddah, isti'la, dan sebagainya. Untuk detailnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Adapun mustahak, huruf adalah sifat-sifat yang tidak tetap, dapat berubah-ubah sesuai keadaan kata, seperti tafkhim, tarkik, dan huruf ro dan lam. Pada huruf ro dan lam, kadang ro itu bisa tebal, kadang tipis, seperti ro jadi ri tipis, ro tebal, la Allah kadang ilah gitu. Jadi itu kadang-kadang berubah-ubah. Jadi nama ilmu tajwid itu namanya apa saja? Ilmu yang mempelajari keindahan dalam membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid, ilmu tahsin, dan ilmu tartil. Tema dan arah utama dari ilmu tajwid apa? Tema dan arah utama yang dituju oleh ilmu tajwid adalah cara membaca kalimat atau kata dalam Al-Quran sesuai dengan hak dan mustahak huruf. Tadi sudah dibahas sedikit. Manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah meraih kebaikan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Mendapatkan janji Allah yang telah dikabarkan Nabi Muhammad SAW pada hadisnya, seperti pahala satu huruf setara dengan 10 kebaikan, dinaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya. Faedah lainnya adalah memperindah bacaan Al-Quran kita, menjaga, coba saya tambahkan ya, memperindah bacaan Al-Quran, dan juga menjaga makna dalam Al-Quran. Ini saya tambahkan sekarang, mumpung masih ingat, mohon maaf ya. Selanjutnya keutamaan dan kelebihan ilmu tajwid dibandingkan dengan ilmu lainnya adalah sebaik-baik ilmu. Karena ia berhubungan langsung dengan Al-Quran. Ilmu ini menjadi dasar seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan riwayat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuannya belajar ilmu tajwid itu apa? Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mempelajari ilmu tajwid adalah dalam rangka menjaga bacaan Al-Quran sehingga lidah terhindar dari kesalahan dan dalam membacanya. Kalau bahasa Arabnya namanya lahnun. Letak dasar pertama ilmu tajwid itu siapa? Dari segi praktek, tata cara membaca Al-Quran pertama kali adalah pastinya Allah Subhanahu wa taala turun ke malaikat Jibril, kemudian turun lagi ke Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, udah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya sesuai dengan yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita. Mengajarkan kepada para sahabat, para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in sampai kepada kita semuanya.
melalui jalur periwayatan yang jelas. Jadi sebenarnya dalam belajar Al-Quran itu harus ada jalur sanadnya. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan besar. Insya Allah. Adapun dari segi keilmuan berasal dari ijtihad para ulama, imam-imam qiraat yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi aslinya itu ilmu tajwid itu tentang prakteknya saja. Masalah apa namanya? Masalah pemberian nama, istilah-istilah itu adalah dibuat oleh para ulama untuk memudahkan mengajarkan dan juga menjelaskan kepada kita. Terdapat ikhtilaf mengenai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kaidah tajwid. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali menulisnya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, murid dari Abdul Aswad Ad-Du'ali, dan ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Adapun yang menulis ilmu tajwid dalam bentuk nazam adalah Musa bin Abdullah bin Yahya bin Haqqani Al-Baghdadi. Ada matan namanya matan Haqqaniyah, matan tajwid. Sangat banyak sekali matan tajwid. Allahu a'lam, ini bisa jadi salah atau benar. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar untuk sharing keilmuannya. Pengambilannya. Pengambilan ilmu tajwid diperoleh dari tata cara membaca Nabi Muhammad SAW yang dilanjut oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama, dan sanadnya bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Hukum mentajwidkan Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu tajwid amali atau menerapkan tajwid pada saat membaca Al-Quran. Bagaimana diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah hukumnya wajib ain. Kewajiban untuk kita semuanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Yang kedua, tajwid ilmi, mengetahui ilmu tajwid secara keilmuan adalah membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu. Kaidah dan hukum membacanya terkait tajwid ilmi masyarakat dibagi jadi dua kelompok. Bagi masyarakat awam hukumnya mandhub atau digalakan untuk mempelajarinya sekuat kemampuannya, namun tidak wajib mendalami sampai tuntas. Mereka tahu sebagiannya atau yang penting-pentingnya untuk yang awam. Yang kedua, kelompok masyarakat tertentu yang kualifikasi dan profesi mengajarkan Al-Quran, maka wajib mendalaminya, mengingat mereka adalah panutan masyarakat dalam baca Al-Quran. Maka di setiap kota perlu ada jamaah yang mempelajari ilmu tajwid secara mendalam, kemudian mengajarkan kepada masyarakat lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mereka sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Adapun mengetahui teori tajwid secara mendalam adalah fardu kifayah. Masalah-masalah apa yang dibahas di ilmu tajwid? Pembahasan yang dibicarakan dalam ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah umum, cara indah membaca Al-Quran, serta penerapan rincian saat membacanya, seperti tata cara membaca nun, sakinah, dan tanwin, seperti idgham, idgham, dan lain-lain. Hukum bacaan panjang mad, dan sebagainya. Demikianlah ke-10 prinsip dasar dalam ilmu tajwid. Dengan mengetahui dasar-dasar di atas,
Diterapkan diharapkan kita mampu memahami hakikat serta urgensi ilmu tajwid. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti akan ada ujian. Kita coba bahas soal-soalnya apa arti ilmu tajwid menurut bahasa dan istilah. Tadi secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu yang berarti hassana yuhassinu atau memperindah atau memperbaiki. Mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid adalah ilmu Al-Quran yang kita harus membaca Al-Quran dengan ilmu yang turun dari Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad turun dari malaikat Jibril. Jibril turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka membacanya pun harus menggunakan ilmu karena dua syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Pertama harus ikhlas, yang kedua adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dua itu maka tidak diterima ibadahnya. Apa hukum baca Al-Quran dengan tajwid? Hukumnya wajib fardu ain. Apa kalau enggak? Apa nama lain dari ilmu tajwid? Nama lain dari ilmu tajwid tadi ilmu tahsin, ilmu tartil. Siapa orang pertama yang membaca Al-Quran dengan tajwid? Tadi ada beberapa perbedaan pendapat. Ada Syekh Al-Farahidi dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup video pertama ini dengan baca alhamdulillah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika. Atas segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Nanti bisa kolom diskusi ada di kolom komentar, teman-teman jangan sungkan untuk mengkoreksi atau memberikan faidah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.